Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ngobrol-ngobrol Medan. Aku baca-baca berita di medsos, banyak juga persoalan Medan nih rupanya. Bang Halis harus kita tanya karena dia yang tahu ini. Dia di Medan itu kan bukan hanya ketua, tapi ketuaan dia di Medan. Jadi dia banyak tahu persoalan. Jadi kalau kita lihat Medan ini banyak persoalan. Nah, sekarang kita bersama kita ada satu kawan baru kita, bukan kawan baru, baru muncul, tapi kawan lama. Udah lama kali kuaja bersiar Lubis. Dia ini dulu wartawan, kemudian juga dulu termasuk salah satu pendekar dari majalah Tempo, Gatra Agama. Sekarang dia balik ke Medan dan dia pegang koran Analisa. Jadi bacalah Analisa. Ya. Nah, jadi kita lihat sekarang bersiar barangkali memantau juga banjir di Medan. Ya. Ya. Banjir di Medan ini agak mencengangkan juga nih, Jaya lebih tahu barangkali ya. Jaya ahlinya itu. Nah, itu Bang Halis juga melihat. Ketika tiba-tiba banjir di Medan karena tidak surut, terus wali kota memecat seorang Bang Abidin bawahannya yang bertanggung jawab katanya terhadap banjir itu. Si Jaya dan aku juga merasa lucu. Tanggung jawab banjir itu kan tidak bisa orang per orang. Tanggung jawab itu adalah kerja daripada satu kedinasan. Kalau si Jaya lebih tajam. Iya. Kalau mau dipecat ya dia memecat dirinya sendiri. Karena dia koordinatornya. Dia paling tinggi ya. Tetapi kita ini kan berteman sama dia. Jadi kita gelitik lah dia. Kita kan towel. Ingat, kadang-kadang memercik air di dulang kata orang, terpercik tepuk sendiri. Jadi itu yang terjadi. Bang Halis gimana Bang? Ya, jadi kalau dari cerita awalnya tadi kan begitu, aku tertarik dengan kehadiran Besihar di sini ya, sebagai orang media. Sebelum sampai kita cerita ke banjir yang disukai oleh Jaya, ya kan dia yang paling paham tentang banjir itu kan begitu ya. Aku tertarik sama Besihar ini tentang media ya. Tadi kita bicara banyak berita-berita yang kita peroleh dari media-media yang sekarang ini kan begitu. Padahal kalau kita mau kaji ya, Besihar ini kan boleh dikatakan orang yang dituakan di dalam bidang kewartawanan ya. Aku masih ingat kali ya tentang masalah dulu koran-koran lama itu. Ada mimbar umum, ada Waspada, ada Pewarta Daily yang awal-awal media tuh kan, di mana di sana itu enak kita membaca. Kalau media sekarang ini kok nggak enak ya, Bung Besihar. Termasuk juga koran Analisa Anda tuh kurang seru pula aku tengok sekarang. Aku tambah sedikit Bang. Bukan hanya Analisa, Tempo pun tak aku baca lagi sekarang. Itu 2 tahun aku baca, sekarang tak aku baca lagi Tempo. Cuman barangkali keuntungannya analisanya ada pakai untungnya, ya kan? Jadi kalau orang-orang yang masih suka dengan togel-togel, Pak Tuntung itu sangat menguntungkan untuk padahal tak ada hubungannya. Sumber informasi memang tak ada hubungannya, tapi dihubung-hubungkan kan? Iya, diutak-atik ya. Kita ingat dulu kan waktu zaman dulu ada di mimbar umum ya, cerita-cerita Panglima Nayan yang mendidik kita untuk jadi pahlawan atau jadi apa. Itu menarik sekali kan. Itu yang nggak ada lagi sekarang, Gumarapus apa itu nggak ada lagi gitu Bung. Kenapa gitu? Ada perubahan apa yang terjadi di situ Bung Siar? Dulu kita Bang kadang-kadang kita beli koran hanya karena ada Gumarapus, ada Jaul Top, ada Kapten Yani, ada Dul Mole, si Buta Melek, sekali tepuk 7 nyawa. Itu membuat kita beli koran itu. Bukan karena berita politiknya. Ya, itu makanya perlu kita tanyakan Besihar nih sebagai orang lama. Kenapa begitu? Ada perubahan apa di situ, Bung? Ya, tradisi orang baca koran itu apa, Bung Halis? Sudah berubah gitu loh. Bergeser dia. Ya, itu berkat teknologi informasi. Dengan smartphone, begitu bangun kita udah bisa mengakses berbagai informasi. Dan gampang sekali. Di mana-mana bisa kita lakukan. Tanpa perlu lagi membaca koran. Itulah yang disebut dengan apa ya, media online yang hadir saban menit ya, terjadi misalnya kebakaran, 5 menit kemudian sudah muncul di online. Bahkan perkembangannya muncul pada menit-menit berikut. Sementara koran baru terbit besok pagi. Sudah basi, udah ketinggalan kereta gitu loh. Nah, jadi apalagi anak-anak muda yang katakanlah yang 45 tahun ke bawah itu sangat demam
dengan media online dan kurang suka dengan media cetak, apalagi isinya pun kadang-kadang apa, Bung Halis dan teman-teman sekalian, banyak sekali berita seremonial ya, pelantikan, ini itu, penyerahan sembako, yang saya kira apa lebih kepada kepentingan apa si penyelenggara dan kurang menyangkut apa literasi, edukasi, dan apalagi kepentingan orang banyak. Kalau Ya. kita kaitkan dengan berita yang tadi yang dibacakan oleh Hari lah tentang masalah banjir. Di Ya. media sekarang itu hanya mengungkapkan tentang masalah banjir. Tidak seperti koran-koran dulu, itu selalu disertakannya dengan pendapat orang lain yang akhirnya akan keluar solusi gitu kan. Begitu. Ya. Kan begitu ya Bang Bahar. Kalau sekarang ini kan one way report aja. Jadi baca sebentar laporan siapa. Kalau dulu kan ada solusi disertakan di dalam berita itu kan. Bang, kalau aku lihat gini Bang, hari ini pembicara banjir. Kalau kita malah baca di koran cuma foto, coba baca di media, malah videonya ada. Itu kan lebih menarik lagi orang mengakses dari smartphone ya. Kemudian juga sebenarnya kehadiran teknologi ini juga mempercepat akselerasi pencerdasan bangsa, pencerdasan orang. Artinya gini, aku kemarin baru bongkar gudang, itu buku-buku itu aduh, sampai aku bilang ini untuk kacang goreng aja, karena nggak terbaca lagi di situ, karena lebih gampang. Kayak ini di belakang backgroundnya Bang Baharudin, ini buku untung mungkin sudah terbaca dia semua, tapi kalau sekarang disodorin begitu orang juga udah lebih cepat mengaksesnya melalui internet dan lain sebagainya. Ini memang pengaruh ini ada menurut aku. Tapi yang penting Mbak Tiar, yang tidak berubah atau bahkan lebih maju itu kemampuan menulis. Apakah dia menulis di kertas atau menulis di di gadget atau apalah di internet, itu lain hal. Itu kan media mempercepat aja akses masuk ke rumah-rumah orang kemana-mana. Itu aja. Jadi yang penting hari ini substansinya itu penulis. Bagaimana menyajikan tulisan itu informatif tidak dan lain sebagainya, atau ada perusahaan-perusahaan sponsor. Nah ini yang penting menurutku Bang. Tapi kalau yang lucu, cerita tadi ada lucu-lucu itu ya zaman dulu iyalah. Pagi-pagi sarapan dah koran ya meja. Hari ini bangun tidur belum lagi ngapa-ngapain udah buka handphone. Nah itu ya. Jadi pergeseran itu. Ya, tapi kalau singgung tadi buku yang di belakang Bung Bahar itu kan begitu ya. Dia menggunakan buku itu kan bukan pendapat daripada orang-orang awam biasa. Itu dia pegang bukunya itu bukan tanggung-tanggung, pengarangnya itu kan semua. Jelas kan begitu. Jadi apapun kita bicara tentang teknologi sekarang, justru teknologi itu disalahgunakan. Orang biasa saja tidak bisa memberikan tanggapan yang tidak. Contohnya adalah Cuma Jaya, ya kan? Mau bikin dia begitu lengkap, dia bikinnya apanya, tapi tidak juga ditanggapi orang karena tidak didukung oleh data-data seperti buku yang di belakang Bahar. Kan begitu. Kalau bicara buku, memang di internet yang penulis buku tidak pernah dia menyajikan secara penuh. Ya, jadi kayak resensi sedikit, baru kalau mau lengkap beli buku tetap itu. Tapi maksud aku, kalau untuk yang nggak benar. Kalau kita bisa lihat perpustakaan buku di perpustakaan banyak, apapun ada di internet itu. Cuman carinya situsnya situs buku. Mungkin. Kalau aku lihatnya di sekarang nggak ada. Kalau aku biasanya bacanya itu sampai ke sekian halaman dia potong atau dikasih resensi aja. Buku full tapi mungkin begini yang paling apa. Kalau kembali ke cerita tadi, memang Pak Ishari, Medan ini kan memang dulu kan sebenarnya kalau melihat media atau bahasa atau koran menjadi rujukan. Cuma persoalannya memang terjadi perubahan besar-besaran. Harapan kita sebenarnya Medan tetap jadi rujukan kan itu. Ya, sebenarnya. Cuma persoalannya kan kita tidak cepat menerima perubahan. Barangkali itunya persoalannya sekarang, inti masalahnya. Itulah yang selalu saya dengungkan. Medan ini sebenarnya dari dulu sudah maju. Ya kan, katakanlah orang Malaysia belajar kedokteran ke Medan. Orang Medan berobat ke Penang. Jadi kita itu mundur malah pikiran itu gitu loh. Nah harapan saya sebenarnya memandangnya sebenarnya adalah bagaimana memang cepat menerima perubahan dan mengolah perubahan itu sesuai dengan zaman. Saya potong. Kalau orang Medan itu tadi memang kalau kita ambil rujukannya itu adalah orang Malaysia belajar di apa kan, itu membuktikan bahwa memang kita orang Medan ini pandai ngajar,
tapi tak pandai melayani. Iya, betul. Itu satu sisi. Kenapa kita tidak belajar melayani? Itu kan pengembangan Betul, diskusinya betul. kemudian. Nah, itu Ya, yang menjadi. Jadi kalau aku ngomong gitu, itu kan aku sering nyebut itu segitiga sama kaki ya. Jadi ada knowledge, ada technical skill, ada attitude. Jadi sebenarnya kalau dibilang ada guru itu bisa ngajar orang buat pesawat, tapi guru itu nggak pernah buat pesawat. Karena dia tugasnya mengajar, kira-kira gitu. Iya. Jadi ya kan, jadi Habibie itu dia nggak sehebat Habibie pasti ya. Jadi itu maksudnya. Jadi ini lagi Bang. Sebelum aku lupa, kan tadi singgung mengenai orang Medan berobat ke Pineng. Ya. Ini adalah satu fenomena yang menarik kalau mau diulas, kalau mau didalamin. Apa itu? Sebenarnya Pineng atau Malaysia, Pineng lah khususnya, itu dibuat kota itu menjadi wisata kesehatan, wisata berobat. Sehingga di situ ada segi marketingnya. Aku kasih satu contoh. Ya. Ada anak buahku, dia mau kawin, ini calonnya itu diponis di Medan kena kanker stadium lanjut. Orang kaya tapi nggak punya kemampuan apalah ya pendidikan, akhirnya disuruh ke Pineng. Sampai di Pineng bawa uang 1 tas lah, ya karena ini biaya gede ini kan. Sampai di sana nggak sampai 5 juta. Dibilang ini nggak apa-apa. Nah begitu dia pulang, abang tahu nggak? Yang pertama dia cerita sama saya berapi-api dia bicara. Aku mau tanya, sama berapa orang dia akan dibicarakan? Itu kan udah deret ukur bang. Aku aja udah menceritakan kepada puluhan mungkin ratusan orang kisah ini. Apalagi dia yang mengalami itu. Apa tidak berduyun-duyun orang ke sana? Nah orang kita kadang-kadang ambeien ini bilang udah kanker usus. Maaf ya, bukan mengecilkan hati ini. Mau cepat saja dan tidak memberi satu layanan customer satisfaction itu artinya pelanggan itu, ya itu kan pasien itu harusnya diposisikan sebagai pelanggan. Dia harus bagaimana keinginan dia itu mesti. Jadi jangan salahkan Pineng kalau hari ini orang berduyun-duyun ke sana. Introspeksi juga kita di Medan gitu loh. Kembali ke laptop tadi itu, ketika kita jujur jadi pionir bahasa, Medan maksud saya. Pionir media koran maksud saya. Kemudian orang tahunya Hairil Anwar. Orang tahunya dari Sumatera Barat, Hamka merantau ke Medan. Itu kan memang Medan itu pusat bahasa. Tapi ketika terjadi perubahan, itu tidak mengikuti. Saya malah kadang-kadang ada teman saya balik dari Jakarta, balik ke Medan, kok kau kembangkan lagi istilah-istilah buat kayak di kaos. Misalnya, ini Medan Bung. Jadi promosi kota Medan, promosi bahasa, tetap bertahan tapi dalam suasana yang berubah. Gitu loh maksud saya Pak Idrus tadi. Ya. Ini kelemahan Medan saya lihat. Jadi tidak, mungkin hal-hal seperti itu Pak Bersihar barangkali harus beralih di media Medan itu harus mengalami perubahan untuk menerima hal-hal seperti itu. Kalau tidak memang makin tenggelam. Itu yang saya juga ingatkan itu. Durian Medan terkenal tapi tak ada orang menelitinya. Kita tetap aja beli Sangking atau Montong gitu loh. Jadi tidak mengalami perubahan kita. Orang ini berubah. Kembali ke pertanyaan Bang Halis kepada Bersihar. Ya. Kenapa pers tadi abang kan bertanya begitu ya Bang Halis ya? Ya. Nah, bagaimana sekarang? Itu juga betul yang kata tadi baru dia mengatakan kita terlambat ya. Karena orang tak ada lagi yang baca koran. Sudah malas. Kita ini masih terbawa orang tua kita. Dulu setiap bangun pagi di meja makan itu ada koran. Dan kita terikut. Nah sekarang kita tak perlu pakai koran. Aku sudah lama tidak baca koran. Selain mata juga udah nggak kuat. Dan kemudian koran itu kan tidak komprehensif, tidak ada gambar, tidak ada foto ya. Tetapi bagi orang-orang yang mencintai tulisan, ya kayak Baharudin penulis, Bersihar penulis, aku penulis, itu kita lebih suka bermain dengan kata-kata. Maka Bersihar pernah bilang, dia sekarang bermain kata-kata. Kenapa dia tetap bertahan di koran sekarang? Berapa buku sudah ditulis oleh Baharudin? Kenapa? Pensiun dia dari DPR, pensiun dari BPK, justru menulis yang dibuatnya. Nah ingat, menulis itu kan pekerjaan kedua kita, sedari kita lahir. Yang pertama itu berkata-kata, bercakap-cakap. Ya, aku potong dulu sebentar. Teknologi sekarang sudah memungkinkan kita bercakap-cakap, habis bercakap tulis Pak bilang, langsung ditulisnya itu. Itu dia. Jadi nggak ada lagi cerita. Cakap kita ini, cakap kita sekarang ini,
Itu kalau dimasukkan ke aplikasinya, kita minta tulis, bisa itu terjemah. keluar. Menjadi sebuah tulisan ya. Nah, Iya. Itu yang saya maksudkan Pak Jaya. Kenapa tidak itu terjadi di analisa? Katakanlah begitu. Iya. Kenapa tidak? Karena dulu memang terus terang aja kita terlalu terikat kepada masa lalu. Dulu Khairil Anwar sendiri, media sendiri. Kemudian dulu kan Siti Nurbaya cuma itu aja yang ada. Sekarang kalau kita banyak sekali, bahkan dunia pun bisa dirambah kan begitu. Makanya, tapi kita tetap terfokus ke situ. Barangkali hal-hal baru yang menyesuaikan seperti Pak Jaya tadi yang mungkin, mohon maaf loh Pak Bersihar, jangan marah sama saya. Ya, Kita sama teman nih. Menangkap apa perubahan seperti itu di dalam media atau di dalam berkata-kata atau bersair atau apapun namanya. Ya, sebetulnya kan tidak harus dipertentangkan juga Pak Baharudin antara media cetak dan media online. Bisa juga mereka bersetubuh. Ya, mungkin bersetubuh marah Pak Jaya nanti. Ini agak banyak lagi. Jadi lebih bagus bersetubuh daripada berselingkuh. Iya. Kalau bersetubuh itu diikat tata kerama, ada perjanjian, ada pembagian tugas. Jadi misalnya begini, media online kalau itu, mohon maaf Pak Bersiar, kalau begitu ganti bersetubuh yang halal gitu aja. Iya. Atau yang syariah gitu aja. Oke, teruskan. Jadi harus ada kerjasama. Harus ada kerjasama antara media cetak dan media online. Kalau media online mengejar tayang breaking news, real time, mengharapkan clickbait. Sementara cetak adalah untuk kelengkapan. Nah, jadi nanti muncul di media online beberapa kali. Kemudian nanti dalam kurung lebih jauh baca di media cetak. Misalnya baca di analisa, di shift, di kalau saya potong sedikit Pak Bersiar, mohon maaf. Kalau tadi stafnya dipecat oleh wali kota, baru besok di koran apa alasannya? Tentu begitu kira-kira. Iya kan? Tentu. Jadi media cetak itu memberi mengungkap apa yang belum diketahui dan yang ingin diketahui oleh pembaca. Jadi dia tidak hanya sekedar mengejar kebaruan-kebaruan, peristiwa-peristiwa terbaru, tetapi juga ada semacam solusi, semacam menyibak yang tampil di permukaan sehingga menjadi lebih terang dan menjadi lebih jelas. Itu yang kita sebut sebagai background information. Iya. Atau analisis. Selain itu juga cara menulis Pak Ijari. Ini media cetak sekarang ini membacanya kita rada membosankan. Karena tampil dengan dengan straight news. Sangat sedikit yang tulisan-tulisan yang berbau feature news. Sesuatu yang yang menggoda, yang merayu. Jadi kalau feature news itu dia menggoda. Misalnya dia tidak pernah mengatakan perempuan itu cantik. Sebab itu sudah evaluasi. Tetapi dia sebut perempuan itu berhidung mancung, berdagu runcing. Matanya bagaikan semut beriring, jadi mayang terurai. Pembaca menjadi apa Pak? Menjadi berimajinasi. Menjadi berimajinasi. Semacam ada theater of mind. Betul. Ada drama. Itu bukan to tell, itu to describe.